Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel Arisa Nur Aini. Jangan lupa masih dengan saya di sini, Arisa, A-R-I-S-A, jangan ditambahi N di belakangnya. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan tentang teks prosedur. Teks prosedur itu apa sih ya? Nah, sebelumnya prosedur untuk menonton video dari saya adalah jangan lupa untuk memberikan jempol, suka, dan subscribe kalau misalnya kalian belum jadi subscriber saya. Hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Prosedur. Dari katanya, kita pasti sudah tahu prosedur itu apa. Prosedur contohnya, saya punya mikrofon baru di sini. Alhamdulillah ya. Nah, mikrofon baru ini ketika paketan tersebut datang, maka saya bingung bagaimana sih cara memakai mikrofon ini. Sebelumnya kan saya belum pernah memakainya. Nah, di situ ada yang namanya buku petunjuk. Nah, ini adalah buku petunjuknya. Jadi, dari buku petunjuk ini saya bisa mengetahui bagaimana cara atau menggunakan mikrofon ini dengan baik dan benar. Jadi, itu adalah salah satu contoh di kehidupan sehari-hari tentang teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Tentunya berguna untuk informasi tentang barang tersebut atau informasi tentang kegiatan tersebut sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Di kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh teks prosedur, hanya saja kita tidak menyadarinya. Karena teks prosedur itu sebenarnya ada berbagai macam. Contohnya ada resep. Nah, resep ada yang tentang resep masakan, ada yang mungkin resep awet muda, ada yang mungkin resep untuk menggemukkan badan, dan lain sebagainya. Ada juga tips. Nah, tips agar cepat move on mungkin, atau mungkin tips agar pelajaran mudah untuk dipahami. Ada resep, tips, kemudian aturan pakai. Contohnya kalau misalnya kita membeli obat, pasti ada aturan pakainya. Tidak mungkin kan kalau misalnya kita sembarangan minum obat dalam satu hari, itu kita minum sampai 6 kali, bisa-bisa langsung overdosis ya. Nah, ada juga aturan pakai yang sangat simple. Kita misalnya membuat mie instan, di belakang bungkus mie instan itu biasanya ada aturan pakainya atau cara membuatnya. Walaupun kalian sudah sangat mahir dalam memasak mie instan, sangat mudah ya. Kemudian ada juga protokol. Nah, protokol itu biasanya berkaitan dengan tata upacara atau misalnya pada kejadian-kejadian atau acara kenegaraan. Nah, protokol dalam menyambut tamu negara, protokol upacara kenegaraan, dan lain sebagainya. Jadi, contoh-contoh dari teks prosedur ada di sekitar kita. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Lalu selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks prosedur itu apa saja. Struktur, suatu hal yang tidak bisa dibolak-balik. Struktur itu harus urut dari yang paling atas sampai yang ke bawah. Struktur dari teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Nah, jadi di tujuan itu nanti berisi tentang seperti pembukaan, pendahuluan untuk menggiring pembaca atau pendengar atau pemirsa untuk masuk ke dalam teks tersebut. Kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Tapi sebelumnya akan ditampilkan contoh teks prosedur. Tips dari psikolog dalam menghadapi new normal saat pandemi corona. Dari teks tersebut bisa dilihat bahwa sebelum masuk ke dalam inti sebuah teks prosedur pasti ada awalannya. Nama strukturnya
yang di awal itu tadi namanya adalah struktur tujuan. Karena berisi tentang apa sih yang ingin dicari dari teks prosedur itu. Judul dari contoh teks prosedur yang sudah saya siapkan, saya ambil dari laman Tirto ID dengan sedikit perubahan agar tidak terlalu panjang teksnya. Nah, jadi paragraf pertama adalah tentang tujuan. Kenapa paragraf pertama tujuan? Karena mengajak pembaca untuk masuk ke dalam teks tersebut dulu. Jadi dengan judul tips dari psikolog dalam menghadapi new normal saat pandemi corona, pembaca diajak untuk masuk ke dalam teks tersebut dengan memaparkan keadaan yang terjadi pada saat ini. Kemudian struktur berikutnya adalah langkah-langkah. Nah, ini adalah inti dari teks prosedur karena pada struktur langkah-langkah inilah pembaca atau pendengar mulai masuk ke dalam bagaimana sih untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di langkah-langkah tentu saja yang namanya langkah-langkah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu step by step. Tidak mungkin hanya satu step, ya kan? Atau tidak mungkin hanya satu langkah. Maka ditandai dengan penomoran biasanya atau kata yang merujuk kepada urutan. Kebetulan di sini ada kata pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Itulah langkah-langkah atau struktur langkah-langkah. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang ini berisi tentang penutup. Jadi tadi ada tujuan itu merupakan bagian pembuka, langkah-langkah merupakan isi dari teks prosedur, dan penegasan ulang adalah penutup dari teks prosedur. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Sama seperti teks yang lainnya, dalam teks prosedur itu juga ada ciri-cirinya yang membedakan, yang menjadi ciri khas teks prosedur jika dibandingkan dengan teks yang lainnya. Ciri yang pertama adalah menggunakan kata imperatif. Mungkin dari kalian ada yang baru pertama kali mendengar apa itu kata imperatif. Jadi kata imperatif itu artinya adalah kata yang mengandung perintah. Biasanya kata imperatif itu adalah kata kerja yang diakhiri dengan i, kan, ataupun lah. Contohnya, cintai produk dalam negeri, atau ambilkan buku di atas meja. Yang lah contohnya adalah larilah sekuat tenaga. Nah, jadi ada kata kerja yang diakhiri dengan i, kan, dan lah, itu biasanya adalah kalimat perintah. Cintai, suruh untuk mencintai. Mencintai siapa? Saya juga nggak ngerti. Bukan. Jadi contohnya, cintai produk dalam negeri. Sudah jelas, memerintahkan untuk mencintai produk dalam negeri. Kemudian larilah, disuruh untuk berlari. Ambilkan, disuruh untuk mengambil. Nah, jadi itu adalah perintah. Ciri yang kedua adalah biasanya kalimatnya berupa kalimat persuasif. Nah, kalau kalimat persuasif itu artinya adalah ajakan, mengajak. Jadi, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisi ajakan. Nah, kalau kata imperatif tadi itu kan kata kerja yang diakhiri i, kan, atau lah. Nah, kalau kalimat persuasifnya itu sendiri berarti dalam kalimat tersebut pasti ada kata imperatifnya. Cuma dijabarkan, dilekatkan pada kalimat, jadinya kalimat persuasif. Contohnya, cintailah produk dalam negeri agar
perekonomian Indonesia menjadi maju. Kalimat kan? Nah, ada kata imperatifnya. Jadi kalau kata imperatif tadi ya hanya kata, tapi kalau kalimat persuasif, kalimat tersebut mengandung ajakan. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah memakai konjungsi. Konjungsi masih ingat ya, konjungsi itu adalah kata hubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, kalau misalnya kamu dengan dia menghubungkannya pakai apa? Lanjut. Ciri yang keempat adalah pemakaian kata teknis. Pemakaian kata teknis itu adalah kata yang khas dalam sebuah tema. Contohnya, kalau tadi ada tips dari psikolog dalam menghadapi new normal. Nah, di situ ada kata pandemi. Pandemi khas sekali dengan tema tentang corona, hal yang sedang terjadi. Kemudian ada kata new normal. New normal itu jelas akhir-akhir ini, kalau di bahasa Indonesia kan, new normal itu kan kebiasaan baru ya. Kalau misalnya kita membuat teks prosedur tentang bagaimana cara menumbuhkan rambut, maka nanti misalnya ada conditioner, ada sampo, dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya cara menumbuhkan rasa sayang dia kepadamu. Nani? Lanjut, ciri yang terakhir adalah pemakaian kata-kata alat dan bahan. Nah, kalau alat dan bahan itu lebih merujuk kepada teks prosedur yang sifatnya kita ingin membuat sesuatu. Kalau dari teks contoh yang tadi tidak ada alat dan bahannya ya, karena kita hanya melakukan sesuatu. Kalau yang ada alat dan bahannya, contoh kita membuat resep kue brownies, atau misalnya cara membuat masker alami untuk wajah biar glowing. Nah, itu tadi adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Sekian pembahasan teks prosedur pada kali ini. Tentu saja masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin saya paparkan. Kritik, saran, dan komentar sangat saya harapkan agar kedepannya video-video lebih bisa bermutu, lebih bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wis, wiwi ya. Masuk sana. Ada jangkrik di sini.